Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatamam maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada seorang pun, ditulis dalam surat Maryam 19 ayat 21. Tidak ada seorang pun, berarti semua orang. Tidak ada seorang pun, berarti semua orang di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Berarti semua orang mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian atau suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan Bapak Ibu masuk neraka. Apa yang Bapak Ibu tunggu? Ya, apa yang Bapak Ibu tunggu? Ingat, masih ada kesempatan untuk kita bertobat selama kita masih hidup. Selama nyawa kita masih di kandung badan, masih ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk bertobat. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasobihi wa mawalah. Amma badu, jumpa kembali dengan Kiro Channel. Kita menemukan sebuah video dari seorang murtadin bernama Effendi Usman, yang dengan sok tahu menafsirkan terjemahan Al-Quran. Dia mengaku menemukan 3 ayat dalam Al-Quran, yang mana menurutnya umat Islam tidak akan bisa menghindari api neraka. Nah, bagaimanakah penjelasan ngawur yang akan disampaikan murtadin itu? Mari kita simak videonya. 3 ayat Al-Quran yang tidak bisa dihindari oleh saudara kita tentang api neraka. Mereka tidak akan bisa menghindari api neraka menurut 3 ayat Al-Quran yang akan kita baca kali ini. Yang pertama sekali dalam surat At-Taha ayat 74. Di dalam surat At-Taha ayat 74 di situ dikatakan innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Artinya sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa. Saya ulangi, barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup. Tidak dapat bertobat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Jadi di neraka jahanam itu orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, orang tersebut berada dalam neraka dan terus-terusan merasakan siksa azab neraka Bapak Ibu. Apakah kita setelah meninggal dunia ini kita masuk surga atau kita masuk neraka, itu adalah tergantung pada masa hidup di dunia ini. Kalau hidup seseorang masa di dunia ini percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia, maka meninggal orang tersebut di dalam Tuhan, matinya di dalam Tuhan, dan orang itu pasti berada di dalam surga. Maksain banget menghubungkan surat Toha ayat 74, yang menjelaskan orang yang datang kepada Allah di akhirat dalam keadaan berdosa, maka tempatnya di neraka. Lalu menghubungkan dengan keyakinannya yang percaya kepada Yesus, bakalan masuk surga. Niatnya sih mau ngakalin umat Islam agar percaya omongannya. Padahal kalau kita baca tafsirnya, ayat ini justru diperuntukkan untuk orang kafir. Ya seperti dianya itu loh. Dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang datang, menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan kafir kepadanya, maka baginya neraka jahanam, dia akan disiksa dengannya. Dia tidak akan mati di dalamnya sehingga bisa bebas darinya dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang dapat dinikmatinya. Di sini dia juga gak berani atau sengaja menutupi ayat setelahnya, yaitu ayat 75 yang artinya, tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman, dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi mulia. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang yang beriman dan telah mengerjakan kebajikan sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi dan mulia, yaitu surga. Yang kedua saudaraku, di surat Al-Baqarah ayat 81. Begini bunyinya. Bala man kasaba say'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal
kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Lagi-lagi, adakah manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa? Semua manusia telah berdosa, Bapak Ibu. Ya, bayangkan saudaraku. Di situ tidak dikatakan orang yang beragama, tetapi orang yang berdosa. Tempat orang yang berdosa itu adalah di neraka. Tidak dikatakan orang di luar agama ini di neraka. Orang yang tidak percaya ini di neraka. Tidak dikatakan. Kalau kita melihat surat Al-Baqarah ayat 81. Di situ jelas sekali dikatakan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Lagi-lagi dia berbuat kelicikan. Bacain juga dong ayat selanjutnya. Kok yang neraka doang? Ayat sambungannya diumpetin? Takut ya? Nih kita bacakan ayat yang ke-82. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ini jelas banget ya. Balasan untuk orang beriman yaitu surga. Jadi gak usahlah so-soan tafsirkan Al-Quran dengan pikiranmu yang licik. Orang Islam gak akan tertipu dengan tipu dayamu itu. Itu tadi Bapak Ibu, sudah 2 ayat yang saya bacakan. Ayat yang terakhir ini sangat sering kita dengar. Bagaimana bunyinya? Dalam surat Maryam 19 ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada seorang pun. Ditulis dalam surat Maryam 19 ayat 21. Tidak ada seorang pun, berarti semua orang. Tidak ada seorang pun, berarti semua orang di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Berarti semua orang mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian atau suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan Bapak Ibu masuk neraka. Apa yang Bapak Ibu tunggu? Ya, apa yang Bapak Ibu tunggu? Ingat, masih ada kesempatan untuk kita bertobat selama kita masih hidup. Selama nyawa kita masih di kandung badan, masih ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk bertobat. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini sering dipakai misionaris Kristen untuk menyerang Islam. Mereka mengatakan bahwa semua manusia akan mendatangi neraka, kecuali orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal ayat ini menerangkan tentang jembatan Sirotol Mustaqim, yang akan dilewati semua manusia yang di bawahnya terdapat neraka. Berikut tafsir Al-Muhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dan tidak seorang pun di antara kalian wahai manusia melainkan akan melewati jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Hal ini merupakan ketentuan Allah yang pasti terjadi, dan sungguh ketentuan Allah itu tidak akan ada yang bisa menolaknya. Jadi jelas ya, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah akan mudah melewati jembatan itu dan masuk ke dalam surga, dan orang kafir pastinya akan terjatuh dan masuk ke dalam neraka. Sekarang kita akan bacakan juga ayat setelahnya, yaitu ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi tuduhan Effendi Usman itu ngawur semua. Jawabannya ada dalam Al-Quran itu sendiri. Gak perlu dipaksakan nyebrang pada keyakinan Effendi Usman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.